Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, subscriber channel Udin Service. Kali ini kita akan merakit amplifier teman-teman. Nah ini sudah ada kit 506 sudah dirakit seperti ini, dan untuk setiap satu kitnya menggunakan 2 pinal teman-teman. Dan untuk power supply-nya seperti ini. Kita menggunakan 80 volt 10.000 mikro teman-teman, dan untuk dioda ini 35 ampere. Jadi untuk perakitannya seperti ini. Nah ini untuk plus main, ini untuk AC, dan ini min. Nah ini min, dan di sini plus setengah ground teman-teman. Dan kita sudah siapkan kabel seperti ini teman-teman. Nah ini ground kita kasih 3 seperti ini nanti satu untuk ke speaker, dan yang ini sudah kita pasang ke amplifier T506, dan ini nanti yang satunya untuk protect teman-teman. Nah nanti kita sekalian pasang kit protect ini seperti ini, nanti kita tes seperti apa hasilnya. Untuk protect kita uji coba untuk protectnya, dan ini kita tinggal solder saja teman-teman. Nanti urut-urutannya seperti ini. Nah ini untuk AC sudah kita pasang, dan ini untuk pemasangan dudukannya biasanya pakai spacer itu teman-teman. Jadi ini cuman menggunakan baut, lalu kita kasih kulit. Nah ini kulit kabel mic teman-teman. Nah ini seperti ini dimasukkan, lebih menghemat teman-teman. Nah, ya karena di tempat kita cari spacer harus ke kota teman-teman. Kalau di sini belum ada yang jualan, harus ke kota dulu. Ini kita pasang teman-teman. Ya di desa ya seadanya teman-teman. Harus benar-benar kreatif masing-masing. Nah seperti ini. Lalu kita pasang ini untuk ground di sini kita pasang di CT. Nah ini untuk supply-nya kita menggunakan 42 volt teman-teman. Nah, ini 42 volt VAC. Nah, ini kita lanjut solder dan kita pasang dulu. Kita pasang. Nah ini sudah untuk supply AC dari trafo sudah kita pasang, CT masuk ke ground, dan untuk sumber tegangan kita ambil 42 VAC CT teman-teman. Lanjut kita ke output dari elko ini teman-teman. Coba kita nyalakan, nanti seperti apa, berapa volt keluarannya kita juga belum tahu. Oh iya teman-teman, untuk pemasangan cek AC-nya ini seperti ini. Nah jadi ini kabel AC masuk ke sikring, kabel AC 1 masuk ke sikring, dari output sikring ini langsung masuk ke sini teman-teman. Nah ini yang warna kuning di paling bawah. Terus yang kabel dari AC satunya masuk di trafo sini. Nah terus yang trafo ini yang 0 dan ini yang 220. Yang 220 kita sambung masuk ke saklar sini teman-teman. Nah masuk ke saklar, dan ini yang warna hitam ini warna hitam untuk indikator lampu teman-teman. Dan untuk biasanya yang untuk saklarnya berwarna putih teman-teman, 2 berwarna putih, yang satu ini tembaga. Nah ini yang warna tembaga untuk indikator.
indikator sewaktu menyala ini akan menyala. Nah, ini yang hitam ini langsung kita sambungkan ke mengikut dari kabel yang satunya ini teman-teman. Nah ini oke, jadi cuman seperti ini. Dan ini untuk kipas ini sudah menggunakan dioda ini 1 ampere dan elko sekitar 25 volt 1000 mikro teman-teman. Ini untuk supply kipas ini di 12 volt VAC teman-teman. Ini habis sudah terpasang dari awalnya. Sebelumnya ini power ini menggunakan OCL biasa teman-teman. Nah, masih menggunakan cengkolan. Nah, ini seperti ini cengkolannya teman-teman. Nah ini sangat rumit sekali. Nah ini masih menggunakan OCL biasa. Dan ini masih cengkolan teman-teman. Dan ini juga masih mono. Dan kita rombak seperti ini agar tenaganya lebih bertenaga teman-teman, karena ini kita menggunakan suplai VAC nya 42. Nanti DC nya ini luar berapa kita juga belum tahu, kita cek saja nanti menggunakan multitester teman-teman. Oke, kita coba sekarang kita cek untuk tegangan ini outputnya ada berapa volt. Kita coba kita ukur teman-teman. Kelihatan untuk ground kita ini ground teman-teman. Coba kita nyalakan teman-teman. Ini suplainya ada berapa volt. Kita nyalakan. Apa sudah menyala atau belum? Coba kita cek di ini indikatornya sudah mati teman-teman. Untuk saklar ini teman-teman, ini harusnya menyala karena indikatornya kemungkinan sudah rusak. Karena ya dari awalnya sudah seperti ini. Harusnya menyala kalau pemasangannya sudah benar. Dan kita cek untuk plusnya teman-teman. Nah ini plusnya ada 57,5 teman-teman. Dan untuk minnya, nah ini sama teman-teman. Nah ini dari 42 VAC kita DC-kan menjadi 57,56. Nah, ini sama persis 57. Oke, kita matikan, kita cabut dulu. Kita singkirkan dulu dan kita buang dulu untuk muatan elko ini teman-teman, menggunakan lampu seperti biasa teman-teman. Nah ini lebih amannya kita buang. Nah itu masih banyak. Ini kalau sampai nempel ke ground ya lumayan teman-teman, nggak nyetrum, cuman percikan apinya sangat besar sekali teman-teman. Ini kita buang sekalian untuk plusnya. Nah ini kalau nggak dibuang ya percikannya sangat besar sekali teman-teman. Dan ini untuk kit ini sudah dirakit seperti ini. Coba kita lihat sebentar untuk pemasangannya. Aduh, ini sudah rapat teman-teman, tidak bisa terbuka karena sudah ada groundnya teman-teman. Kita pasang kembali. Ini untuk urutan kabel ini yang warna biru ini basis teman-teman, basis. Yang warna kuning ini speaker, warna kuning sebelah ini untuk min,
supply min, dan merah ini plus, dan ini biru lagi basis teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita sambungkan langsung. Nah, ini untuk supply plusnya kita jemperkan langsung ke sini agar lebih simpel. Nah, kita sambung ke sini agar tidak terlalu banyak kabel teman-teman. Nah, ini kita tinggal pasang. Ini untuk plus kita pasang di sini teman-teman. Ini belum kita solder dan kita pasang dulu. Ini speaker, ini speaker out dua ini teman-teman. Oke, kita coba pasang untuk plusnya. Nah, ini untuk plus di sebelah sini teman-teman. Plus kita pasangkan di sini teman-teman. Nah, ini plus. Nah, untuk merakit amplifier lebih mudahnya menggunakan kabel jangan cuma satu warna teman-teman, agar lebih mudah kita mencari jalurnya. Nah, ini kita warna merah plus dari elko ini, dan untuk min kita gunakan kabel berwarna kuning. Ini untuk minnya. Untuk ground ini sudah kita pasang, ini ground masuk ke sini. Ini untuk plus, dan min kita solder langsung di bagian min. Jadi agar tidak terbalik-balik kabelnya, usahakan di beda teman-teman, jangan satu warna. Ini kita pasang di sini. Ini agak sempit untuk pemasangannya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, pastikan benar-benar tersambung. Nah, ini min kuning, min biru ini basis, ini speaker kita kasih warna kuning, ini biru ini basis plus, ini supply plus. Nah, ini kita gabungkan seperti ini agar lebih rapi, nanti dikasih tes teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sudah terpasang teman-teman, tinggal lanjut. Ini sebenarnya sudah jadi teman-teman. Ini untuk speaker ini untuk kanan dan kiri LR nya. Nah, groundnya ini diambilkan, ini usahakan ground ngambil langsung dari elko sini teman-teman, jangan dari sini, ambil dari elko agar supaya menghilangkan dengung teman-teman. Terkadang kalau ngambil dari sini akan bisa dengung teman-teman, ngambilnya dari elko sini langsung. Nah, ini tinggal kita pasangkan ke protect. Nah, lanjut kita pasang protect dulu teman-teman. Ini speaker belum kita pasang karena sekalian kita pasang protect teman-teman. Ini kita singkirkan dulu. Nah, ini protect seperti ini. Kita akan coba seperti apa hasilnya ini tanpa kita rombak. Ini biasanya ada yang dirombak di sini agar lebih sensitif, di sekitar 1 volt bisa langsung protect kalau DCU bocor teman-teman. Nah, kalau DCU bocor di tegangan 1 volt atau 1,5, ini diturunkan sekitar 1K atau 2K2 teman-teman. Ini kita akan aslikan saja, ini menggunakan 100K. Nah, ini kalau diuji coba menggunakan power supply, kita kasih input
ini dari output speaker kita tes menggunakan supply. Kalau yang 100k ini akan protek kalau ada tegangan sekitar 14-15 volt teman-teman, baru akan protek ya. Kemungkinan untuk keamanan kalau pinal ini short teman-teman, short jebol, nah kan untuk dari speaker ini akan mengeluarkan tegangan, bahkan ini sekitar 42, DC-nya 50 lebih, nah pasti akan langsung protek teman-teman. Nah begitu. Kalau cuman 1K atau 2K2 ini terkadang akan nyambung teman-teman, nggak tahu juga ini model protek ini kan, proteknya malah nggak mau protek kalau kebesaran, kalau kita kecilkan ini. Tapi kalau untuk kebocoran bagus, sedikit saja sudah langsung protek teman-teman. Nah kita lanjut pasang teman-teman, ini untuk CT 12 volt CT kita pasang di sini. Ini dudukannya seperti biasa, cuman menggunakan baut. Ini masa untuk ground kita sudah siapkan, ini malah kepasang ini. Nah, ini groundnya sudah disiapkan di sini, kita pasang di sini groundnya. Jadi ground itu jangan terlalu banyak kabel teman-teman, usahakan sedikit mungkin untuk kabel groundnya agar tidak menghasilkan dengung. Nah ini ground kita sambungkan di sini karena kita menggunakan trafo 1 ini teman-teman. Nah, kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Ini ground yang menuju ke speaker, kita ambilkan dari sini, belum kita pasang. Ini kita nanti pasang di sini speakernya. Untuk ini kita pasang supply-nya dulu teman-teman. Nah, kita dari bawah kita pasang di 12 volt. Nah seperti ini. Dan yang satunya di sini. Ya teman-teman, ini untuk Zener ini di sini keterangannya 24 volt Zener ini. Tapi ini sudah kita coba, ternyata Zener ini ternyata 12 volt teman-teman, bukan 24. Nah, jadi ya seperti ini. Kita juga nggak tahu yang produksi ini, yang jelas bukan 24 volt Zener ini. Ini 12 volt. Tapi ya bisa protek teman-teman, berfungsi. Ini sudah terpasang seperti ini. Ini ground speaker kita pasang sekalian. Ini groundnya langsung yang ke speaker, usahakan ambilkan dari elko sini teman-teman, groundnya ya, menghindari dengung teman-teman. Kita pasang di sini. Nah, ini untuk kabel speakernya yang output yang sudah kita siapkan ini, agar tidak terlalu lama sekali teman-teman. Ini juga durasinya jadi panjang teman-teman. Kita pasang ground speakernya. Nah ini juga dari yang rakit awalnya dibikin seperti ini teman-teman, harusnya yang model ini teman-teman. Nah ini harusnya model ini, karena ini sudah ada ya kita pasang aja seperti ini aja,
biar tidak nambah-nambah biaya teman-teman, karena ini cuma merenovasi. Kita untuk ground nanti ini kita pak menggunakan tis teman-teman, kabel tis agar lebih rapi, tidak banyak kabel teman-teman. Oke teman-teman, kita coba kita nyalakan dan kita cek apakah protek sudah berfungsi. Kita colok. Nah ini sudah berfungsi teman-teman, tapi ini LED kenapa berkedip teman-teman, padahal belum apa-apa, belum ada input atau output speaker sudah berkedip. Coba kita cek menggunakan cek untuk outputnya apakah berfungsi. Kita kasih tegangan. Nah, ini sudah tidak berkedip-kedip, tapi terkadang berkedip. Nah ini kita coba di input langsung. Nah ini bisa protek teman-teman. Ini menggunakan supply 15 volt teman-teman. Kita suntik dengan tegangan 15 volt. Sebenarnya bisa ini kalau untuk karena ini nyampe berapa volt ini, coba kita cek lagi nih ya. Nah ini posisi protek teman-teman. Nah ini 15 volt. Kita turunkan. Ini posisi protek. Nah ini 12 masih. Karena ini resistor ini menggunakan 100K teman-teman. Ini kalau ingin di 1,5, nah ini sudah 6 volt. Nah ini 6 volt baru aktif. Coba kita naikkan lagi, tuh kan 7. Nah ini di 7 volt baru bisa protek. Nah ini untuk teman-teman kalau agar lebih sensitif di sekitar 1,5 volt R ini diganti. Ini resistor 100K. Ini 100K. Ini kelihatan. 100K ini diganti dengan 2K2 atau 1K teman-teman. Ini agar apa? Lebih sensitif teman-teman. Dibias agar aman, tapi kita akan standarkan saja karena kalau dicoba itu, karena kalau dikecilkan ini, kalau semakin besar masukan dari sini, dia tidak akan proteknya akan loss. Maksudnya loss itu jadi kayak seperti tidak protek teman-teman. Makanya ini lebih aman kita aslikan saja, karena di tegangan tinggi baru dia akan protek. Nah ini sebagai pengaman kalau transistor final short, jadi aman teman-teman. Ini kalau dikecilkan ya bisa teman-teman, tapi kalau bocornya besar nyampe seandainya short ini bisa tidak putus ini teman-teman, kayak nggak berfungsi. Ini kita sudah coba menggunakan power supply ini, kalau kita besarkan dia tidak akan short teman-teman, tidak akan putus. Makanya kita aslikan tetap menggunakan bawaan 100K. Nanti kalau di tegangan ini 7 volt dia akan protek. Sebenarnya juga lebih kecil untuk pengaman bias teman-teman kalau kita kecilkan, tapi kalau kita besarkan kita buat pengaman antisipasi kalau finalnya short akan lebih aman teman-teman. Jadi seperti ini. Ini kita tinggal, nah ini kita atasi berkedip ini teman-teman. Kita cabut dulu. Coba kita kasih elko di kaki, apa nih, relainya. Nah ini di sini plus min.
karena kita menggunakan satu trapo ini teman-teman. Seperti ini. Oh ya, nanti kita coba dulu seperti ini, apakah berkedip teman-teman. Tahu sudah tidak berkedip. Nah, ini langsung aman teman-teman, tidak berkedip-kedip. Jadi seperti ini ya. Ini coba eksperimen, karena berkedip kita tes menggunakan ini power supply ini tidak berkedip. Nggak tahu pakai trapo ini berkedip, dan kita coba eksperimen, kita kasih elko seperti ini, tapi ini tetap berfungsi teman-teman. Oke, seperti ini. Ini kita pasang seperti ini aja nih. Nah, ini jadi plusnya yang sebelah sini, min sebelah sini. Nah, ini untuk tipe proteknya UNI titik 059 teman-teman. Ini untuk tipe proteknya ini yang murahan teman-teman ya, murah juga, yang penting berfungsi teman-teman, bisa mengamankan. Kita matikan dan kita lanjut pasang untuk jalur speaker ini. Oh ya, kita belum mengecek untuk biasnya DCO nya, kita cek DCO aja teman, karena kita juga belum mengeceknya. Sekalian kita cek cara mengecek DCO. Nah, ini kita ground, kita tempel di sini aja teman-teman. Nah, oke. Waduh, ini tidak terlihatnya. Nah, ini kita pasang di sini. Kita pasang di sini, kita coba cek di sini dulu. Bagus teman-teman. Apa ini di sini? Oh iya, berarti untuk DCO nya bagus teman-teman. Ini 0,0. Coba yang di sini. Nah, ini di sini juga bagus, sudah 0 semua teman-teman. Yang sini juga 0. Nah, ini masih berfungsi. Nah, ini di 10 13 volt. Oke teman-teman, untuk cek DCO yang satu ground, yang satu ke speaker teman-teman. Sudah bagus teman-teman. Sekarang kita tinggal pasang ini dari speaker ini. Kalau dari amplifier out, ini speaker kita masuk di in protect. Nah, masuk di in protect teman-teman, input protect. Nah, ini kupas dulu, kita pasang di input protect. Ini cara pasang protect speaker. Pokoknya ini durasi videonya ya biarin, nggak apa-apa lah, biar panjang. Nah, kita masukkan di input. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini di input. Ini bebas teman-teman, mau R mau L juga bisa. Kita pasang di R yang sebelah sini. Terus yang satunya di input. Di input L. Nah, terus yang di sini teman-teman, nah ini
Ini kita pasang di outputnya. Kita mau lewat sini juga bisa, biar agak panjang, biar ada spare. Nanti kita pak saja. Nah ini masih cukup teman-teman. Nah kita samakan yang R, kita menggunakan yang warna kuning. Nah seperti ini. Nanti kabel dipak menggunakan tis. Nah ini dari amplifier masuk ke in. Nah ini teman-teman. Dari amplifier masuk di in. Nah ini yang sini L dan yang sini R. Dan untuk outputnya dari sini. Nah ini yang untuk keluar ke speaker kita pasang di out. Nah ini kita samakan kabelnya, yang R berwarna kuning dan yang L berwarna merah. Nah ini kalau untuk kabel warnanya dibikin beda seperti ini ya, tujuannya agar lebih mudah teman-teman, agar mempermudah teman-teman, biar tidak kebolak-balik teman-teman. Oke, ini kita tinggal rapihkan. Untuk input dari amplifier belum kita pasang. Nah ini kita skip dulu, untuk kita persiapkan dulu untuk yang channel A dan channel B. Nah ini nanti kita buatkan ini untuk A dan yang sini untuk B teman-teman. Nah kita langsung menuju ke potensio, yang sini langsung menuju potensio dan dikasih check out ke sini. Nah in, bukan out teman-teman, in. Nah jadi dari volume sini ke in sini. Oke, kita persiapkan dulu untuk ini karena kita belum mempersiapkan kabelnya. Oke, kita skip dulu. Oke teman-teman, ini sudah kita siapkan. Jadi ini potensio dibikin seperti ini teman-teman. Nah, ini yang sebelah kanan, sebelah kiri ini teman-teman. Ini sebelah kiri untuk ground, yang tengah ini out, nanti masuk input pada amplifier. Ini kita bikin sama seperti ini. Ini sebenarnya yang bagus nih yang besar ini teman-teman. Nah ini kalau ini ya mudah-mudahan awet teman-teman. Ini juga masih bawaan dari ini amplifier ini. Dan ini kita menggunakan jack RCA seperti ini. Ini soket RCA. Nah ini sebenarnya bagusan menggunakan soket Akai teman-teman. Nah nanti kalau pakai soket Akai itu lebih bagus, karena sementara dulu pakai ini, nanti kalau sudah oke kita ganti menggunakan soket Akai teman-teman, karena ini nanti menggunakan mixer teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang. Oh ya teman-teman, ini sudah kita buka, ini seperti ini. Nah
tabnya seperti ini. Oke, kita pasang. Ini kita paralel teman-teman untuk tegangan, jadi agar lebih memperhemat kabel juga iya, agar juga lebih rapih juga iya. Sebenarnya rapih lagi kalau ada soketnya ini teman-teman, karena ini beli tidak ada untuk cek dan soketnya, jadi kita solder langsung di bawah seperti ini untuk supply min plusnya. Oke, kita pasang. Ini kita sudah ukur mana yang panjang dan mana yang pendek, yang ini kita pasang ground, kita pasangkan di ground. Nah, ini tidak ada soketnya. Seperti ini teman-teman. Nah, terus yang satunya kita pasang juga. Ground bisa ngambil dari sini, groundnya juga bisa kita ambil inputnya saja. Bisa teman-teman. Ini sudah kita pasang, kita rapikan kembali. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita pasang ini, kita pasangkan di sini dulu. Nah, ini sebenarnya nanti gini teman-teman, cara pasangnya. Nah, ini ground, kita pasang di sini juga bisa. Ground kita gabungkan. Nah, nanti yang mau yang putih atau yang merah bisa dipasang. Nah, ini ground di sini kan, ini dua nih. Nah, ini yang warna merah dan putih ini.
Nah, ini dipasangkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, gini. Kelihatan teman-teman, seperti ini. Oke. Oke, kita pasangkan dulu teman-teman. Kita sambung seperti ini teman-teman, karena caranya antara ke sini dan di sini teman-teman. Nah, ini sini. Jadi kita tambah yang satunya ini yang warna putih, kita ke sini untuk masang input ke sebelahnya. Bisa juga dipasang master mixer juga bisa teman-teman, agar lebih bertenaga juga bisa. Seperti ini teman-teman. Nah, ini master mixer, bisa juga dipasang master mixer seperti ini. Karena ini buat rumahan ya bisa pakai ini, terserah dengan seleranya masing-masing teman-teman. Pakai ini juga bisa juga ditambahin lagi crossover aktif di dalam juga bisa teman-teman. Banyak kalau di online ada itu crossover. Nah, kita cari yang untuk bass atau mid, untuk low dan mid atau high. Nah, bisa dipasang di sini teman-teman untuk crossover aktifnya. Jadi nggak menggunakan tone control, menggunakan crossover teman-teman. Jadi agar suaranya nambah bertenaga lagi, untuk bassnya atau midnya lebih jelas teman-teman. Ini kita menggunakan polosan juga teman-teman, juga agar lebih, kalau mau merakit ini juga untuk 15 in bisa, 12an juga lebih bisa teman-teman. Untuk solasi yang bagus pakai selang bakar seperti ini teman-teman, namanya selang bakar. Nah, ini yang kita sambung, kita pasang di sini. Groundnya sudah kita ngambil dari sini, kita pasangkan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cara mudahnya seperti ini. Nah, untuk indikator protek bisa dipindah atau dibikinkan sendiri juga bisa teman-teman. Ini cukup segini saja. Coba kita untuk pemasangan indikator nanti bisa dilanjut di video berikutnya. Kalau ini kita bikin cara pasang lampu indikator ya, karena ini durasinya juga sudah sangat panjang teman-teman, nggak masalah lah, ini kita sekali-kali bikin video yang durasinya panjang. Jadi rakit plus pasang, cara pasang protek, DCO, nah, komplit teman-teman.
Nah, ini tinggal kita rapikan menggunakan tis nanti seperti ini. Jadi hasilnya rapih teman-teman. Kita tis semua, kita tis. Nah, seperti ini. Kita rapihkan, kita pasang tis. Jadi hasilnya kabel tidak berantakan teman-teman. Ini seperti ini. Tinggal kita coba teman-teman. Kita ambilkan speaker dulu. Kita pasang untuk speakernya teman-teman. Kita gunakan speaker 12 in. Kita pasang dulu untuk speakernya. Kita gunakan mixer teman-teman. Nah, kita pasang di sini. Kita colok di sini. Out. Satu pasang di sini. Nah, ini sebenarnya kalau yang bagus pakai soket Akai, dan yang di sini menggunakan Canon teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini sudah. Ini ya, kita seperti ini dulu. Mixernya sudah kita nyalakan. Kita cabut dulu ini. Kita nyalakan di amplifiernya dulu, ini kita nyalakan. Ini kipas sudah kita pasang sekalian. Nah, ini tidak ada dengung sama sekali teman-teman. Nah, ini hasilnya bersih. Kita gunakan bluetooth. Kita cari dulu bluetoothnya. Ini teman-teman, asli. Terhubung. Oh, belum masuk. USB. Nah, ini
suara cukup bersih teman-teman. Jadi seperti ini cara merakitnya teman-teman, sangat simple ya. Ini tinggal kita pasang untuk ini lampu protek, tinggal dipasang di sini, bisa dicabut, bisa dibikinkan sendiri teman-teman, untuk waktu protek dan waktu standby ini teman-teman. Kita seperti ini. Tidak ada dengung sama sekali teman-teman. Nah, ini hasilnya sudah oke. Ini tinggal kita rapikan saja menggunakan tis. Oke. Ini durasinya sangat panjang teman-teman, nggak apa-apa, tapi yang jelas sudah perakitannya komplit dari mulai ini, nyambung power supply-nya, masang protek, ya seperti ini teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya di like teman-teman, di like, di share, komen, subscribe teman, di subscribe. Nah, agar kita membuat konten lebih semangat teman-teman. Nah, lebih semangat membuat konten tentang perbaikan atau yang lainnya yang bermanfaat buat teman-teman semua, buat sedulur-sedulur semua yang berkaitan di dunia elektronik, peralatan rumah tangga teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.